Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Abdul Pradana, NPM 247822091 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktikkan serta menjelaskan Cisco 434 mengenai Intent Based Networking atau IBN. Jadi sebelum kita masuk ke instruksinya, kita akan membaca dulu pendahuluan latar belakang atau skenario-nya. Jadi dalam aktivitas kali ini kita saat ini jaringan menghubungkan segalanya. Bagaimana jika jaringan dapat terus beradaptasi atau berkembang, ya intinya. Lalu dengan IBN based on open platform yang berbasis pada platform terbuka, jaringan dapat menangkap maksud bisnis dan menyerahkan jaringannya menyeluruh dengan niat tertentu untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang dibutuhkan bisnis dan apa yang diberikan oleh jaringannya. Jadi singkatnya, IBN itu sebuah konsep jaringan yang memprioritaskan maksud dari pemilik, ya, dari ownernya gitu. Singkatnya seperti itu ya, Pak. Jadi langsung aja ke instruksi pertama. Jadi di instruksi pertama ini kita akan menjelajahi IBN, website IBN, ya, Intent Based Network. Jadi di sini ada linknya. Lalu ini ada dua pertanyaan, what is Intent Network IBN, lalu list at least two. Jadi menyebutkan dua alasan kenapa kita harus menggunakan IBN. Ini kita baca dulu linknya. Nah, oke, di sini ada video, tapi kita nggak usah tonton video, kita lihat teksnya ya. Jadi di sini what is Intent Based Network. Jadi ini ada penjelasan apa sih itu IBN gitu. Jadi di sini penjelasannya sebagai user device and distributed application hardware and number developer environment has become IBN platform hardware. Oke, biar gampang kita translate dulu bentar. IBN mengubah jaringan manual yang berpusat pada perangkat keras menjadi jaringan yang dipimpin oleh pengontrol yang menangkap maksud bisnis dan menerjemahkan ke dalam kebijakan. Oke. Tujuannya adalah agar jaringan dapat terus memantau menyesuaikan kinerja jaringan yang membantu memastikan hasil bisnis yang diinginkan. Oke. Jadi di sini poinnya itu seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa IBN ini konsep jaringan yang memprioritaskan maksud dari sepemilik itu, yang dimana tujuannya ini ya sangat menginginkan hasil akhir agar performa jaringan ini dapat membantu proses bisnisnya gitu. Oke. Bolehlah kita isi. Jadi ini ada konsep jaringan memprioritaskan maksud dari pemilik agar performance jaringan sangat membantu dalam kinerja bisnis gitu. Lalu kita menyebutkan dua alasan kenapa kita harus menggunakan IBN. Intinya coba kita baca lagi.
Foundation asuransi. Tapi ya menurut pandangan saya mengenai IBN ini ya, alasannya yang pertama itu nilai finansialnya itu lebih sedikit, jadi lebih sedikit waktu dan upaya yang diperlukan untuk memelihara atau merawat jaringan, berarti lebih banyak waktu untuk inovasi dalam dunia IT yang memberikan nilai nyata bagi bisnis. Lalu yang kedua, kecepatan dan kelincahan tentunya ya. Jaringan dapat cepat menanggapi kebutuhan atau niat atau intens dari si pemilik ini gitu. Ini tadi saja kecepatan dan kelincahan. Maupun juga nilai finansial. Lanjut ke part kedua ya. Di sini kita akan mengenal perkenalan IBN dengan Cisco DevNet. Jadi di sini DevNet itu kayak course ya. Lalu di sini ada pertanyaan, step pertama untuk memulai hands-on coding dengan hands-on ya. Lalu yang kedua, dengan IBN digunakan, apa yang harus dilakukan jika pemilik bisnis ingin mempunyai maksud untuk jaringannya ya. Kita baca dulu ya. Oke, ini ada news ya, berita seperti ini. Ini announcement ya, pengumuman. Oke, nah ini kita bisa klik di sini ya untuk ke DevNet-nya. Kalau kita buka link tadi, kita tinggal scroll ke bawah, lalu di sini developercisco.com. Nah, di sini di DevNet ini kayak course ya, tempat kita nyari wawasan tentunya. Dimana di sini ada penjelasan mengenai ya motivasi, bagaimana cara kita menjadi network engineer. Lalu di sini ada penjelasan mengenai data serial format, itu apa itu XML, JSON, YAML. Lalu ini ada mengenai API, ada bagaimana API bekerja, ini method truth ya, dan REST API, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi ini kita bisa baca, kita bisa jawab lah ya. Tentunya kita, bentar, ini kenapa ke restart lagi? Kita tunggu. Oke, ini udah hapus tapi tadi jawab. Jadi jawab aja nih, what is first step atau tindakan pertama ya untuk memulai coding dengan hands-on. Tentunya kita perlu mengikuti kelas coding ya, mengikuti kelas mengenai coding gitu. Contohnya seperti DevNet tadi itu. Lalu yang kedua, sharing komunitas gitu mengenai program
motivasi mengenai coding atau seperti DevNet, lalu sharing-sharing tujuan mengenai programnya, lalu yang ketiga ya udah pasti ya meninjau serta mengeksplor DevNet. Lalu pertanyaan kedua, jika IBM digunakan, apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi jika pemilik bisnis mempunyai spesifik niat yang spesifik untuk jaringan? Nah, peran IBM ini gimana? Nah, peran IBM di sini ya, kalau misalnya si owner bisnis ini punya maksud ke tujuan networknya gitu, misalnya dia ingin punya tujuan ke jaringannya itu, misalnya ada transaksi biaya operasional yang harus transkripsi dan bisa diakses oleh admin saja gitu. Nah, peran IBM di sini tentunya dia ini secara otomatis akan memahami maksud atau tujuan dari si owner bisnis ini. Nah, setelah dia memahami tujuan dari pembisnis ini, maka dia akan otomatis seharusnya otomatis ya, dia ini akan ngelakuin entah itu konfigurasi programnya atau konfigurasi perangkatnya gitu. Nah, disitulah peran IBM. Lalu mengkualifikasi jaringannya, misalnya jaringan satu ini hanya untuk admin, lalu jaringan kedua hanya untuk pekerja biasa gitu ya, bisa. Jadi peran IBM gitu ya, memudahkan pemilik bisnis udah pasti. Lalu di part 3 explore IBM community. Nah, dia ada ya, kita bisa mengeksplor komunitas IBM ini. Kita buka ini. Oke, ternyata page-nya tidak mau keluar karena mungkin aja udah dihapus ya sama si DevNet ini. Ya, jadi kita belum bisa nge-explore IBM community-nya karena page-nya tidak muncul ya. Jadi kita bebas bisa langsung aja ke soalnya. After setelah membaca beberapa maksud dari community member pick to intense. Oke, kita nggak bisa lihat apa aja maksud yang ada di komunitas itu. Lalu create your own. Nah, di sini kita bisa nih bayangkan jika kita punya bisnis gitu, lalu kita ingin ada maksud untuk ke tujuannya gitu. Apa itu maksudnya? Nah, jadi misalnya kita punya bisnis, nah jaringannya itu kita bisa jaringan akses ke server hanya bisa dilakukan pada jam tertentu. Nah, ini sangat membantu gitu dalam dunia perusahaan ya. Harusnya ya, ini tujuan kita doang. Nah, lalu bagaimana IBM di sini bekerja untuk menerapkan tujuan dari maksud atau intens kita buat gitu. Nah,
Di sini IBN-nya itu mungkin aja ya IBN di sini mungkin aja ini ya pasti bakal ini ya mengkonfigurasi program dengan menerapkan waktu secara real time ya. Jadi dia tuh bisa apa ya bisa membuka aksesnya itu pada jam pagi gitu, misalnya pagi ke malam. Lalu kalau udah tengah malam nanti IBM ini akan membuat konfigurasi akses ke server itu ditutup gitu. Nah, lalu ini ya menjaga lalu ya, dampak positifnya ke bisnis gitu tentunya membatasi pada jam kerja untuk mencegah aktivitas di luar operasional ya. Jadi sesuai standar ya, sesuai standar operasional kerja gitu ya. Jadi programnya juga ikut istirahat gitu lah istilahnya. Lanjut aja kita ke event detailsnya. Event details kita event details harusnya sama ya yang saya jelasin tadi. Lalu langsung aja ke reflection. Jadi bisakah kamu pikirkan kasus lain mengenai IBN yang kamu temukan di 3 situs web tersebut ya. Mungkin yang pertama ya ini tadi ya, misalnya ingin transaksi gitu ya, log transaksi berupa enkripsi. Lalu yang kedua membatasi bandwidth ya pada aplikasi streaming, batasi bandwidth pada aplikasi streaming agar ya ini ya agar jaringannya nggak lelet gitu lah ya. Lalu memisahkan jaringan sesuai apa ya sesuai tim boleh biar makin cepat jaringannya. What apa ya tipe of programming skill yang kamu pikirkan yang dibutuhkan untuk menerapkan jaringan berbasis internet ini? Skill programming yang saya pikirkan ya tentunya yang pertama memahami konsep dasar logika dasar gitu. Lalu yang kedua mempelajari bahasa programming, contohnya Python ya, programming. Lalu yang ketiga karena ini dalam dunia bisnis ya, mungkin kita tuh nggak jauh-jauh dari API. Berarti mengeksplor API. Jadi oke, ini udah habis pertanyaannya. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata-kata kalimat yang kurang dimengerti mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.